Hai, namaku Aldi. Aku seorang karyawan biasa yang baru saja pindah ke kota ini untuk memulai pekerjaan baru. Karena pekerjaan itu, aku harus mencari tempat tinggal sementara. Setelah beberapa hari mencari, aku akhirnya menemukan kosan yang sesuai dengan kebutuhan dan budgetku. Pemilik kosannya adalah seorang wanita parubaya bernama Buningsih. Rumahnya terletak tepat di depan kamar kos yang aku tempati. Jujur saja, 2 bulan pertama aku tinggal di kosan ini, aku hampir tidak pernah berinteraksi dengan Buningsih, kecuali saat membayar uang kos. Beliau selalu terlihat sibuk, dan aku sendiri jarang punya waktu karena rutinitas kerja yang menyita perhatian. Namun, ada sesuatu yang berbeda di bulan ketiga. Hari itu, aku berencana membayar uang kos seperti biasa. Saat aku mengetuk pintu rumah Buningsih, tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, tetapi tetap sunyi. Aku mengintip ke dalam rumah melalui jendela yang sedikit terbuka. Di sana, aku melihat Buningsih berbaring di sofa ruang tamu. Terlihat seperti sedang tidur. Karena tidak ingin mengganggu, aku memutuskan untuk kembali nanti. 1 jam kemudian, aku mencoba lagi, namun pemandangannya tetap sama. Buningsih masih terbaring di sofa. Aku mulai merasa khawatir. Akhirnya, malam harinya, setelah pulang kerja sekitar pukul 10 malam, aku memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya lagi. Kali ini, aku menunggu lebih lama, tetapi tetap tidak ada jawaban. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah beliau hanya tidur atau ada sesuatu yang salah? Pintu rumahnya tidak terkunci, dan karena khawatir, aku memutuskan masuk tanpa izin. "Permisi, Buningsih," panggilku pelan. Saat aku mendekat, aku baru sadar bahwa Buningsih tidak sedang tidur. Beliau terlihat pucat, gemetaran, dan napasnya tersengal-sengal. "Bu, apa ibu baik-baik saja?" tanyaku sambil mencoba membangunkan beliau. Dengan suara lemah, Buningsih berkata, "Saya sakit, Nak. Dari tadi pagi tidak bisa bangun." Aku terkejut. Ternyata beliau sakit sejak pagi dan tidak ada yang tahu. Aku segera mengecek dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tetapi sayangnya, dapurnya kosong. Aku pun keluar sebentar untuk membeli bubur dan air hangat di warung dekat kosan. Saat aku kembali, aku membantu Buningsih makan. Dengan susah payah, beliau hanya mampu menyuap beberapa sendok bubur. "Terima kasih, Nak Aldi," katanya pelan. "Ibu tidak usah memikirkan apa-apa dulu. Fokus saja untuk sembuh," kataku sambil membereskan sisa makanan. Malam itu, aku membantu beliau semampuku, termasuk membawa beliau ke kamar mandi dan memastikan beliau nyaman di tempat tidurnya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, aku kembali ke kamarku. Keesokan paginya, sebelum aku berangkat kerja, Buningsih datang ke kamar kosku sambil membawa sepiring nasi goreng. "Nak Aldi, ini untuk kamu. Terima kasih sudah membantu saya semalam. Kalau tidak ada kamu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi," katanya sambil tersenyum lemah. Aku tersenyum kembali. "Tidak usah repot-repot, Bu. Saya senang bisa membantu." Hari itu menjadi awal dari hubungan yang lebih akrab antara aku dan Buningsih. Aku mulai lebih sering memperhatikan beliau, memastikan beliau makan teratur, dan tidak terlalu lelah mengurus kos-kosan. Namun, aku mulai merasa ada sesuatu yang disimpan oleh Buningsih. Sebuah rahasia yang terlihat dari tatapan matanya yang kadang kosong saat termenung sendirian di beranda rumahnya. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sering berinteraksi dengan Buningsih. Beliau mulai bercerita tentang kehidupannya yang selama ini terkesan tertutup. Dari cerita-ceritanya, aku tahu bahwa beliau tinggal sendiri di rumah besar ini. Dulu, rumah ini adalah milik keluarganya, tetapi sejak orang tua dan saudara-saudaranya berpencar, hanya beliau yang bertahan. Suatu sore, sepulang kerja, aku melihat Buningsih duduk di beranda rumahnya, menatap kosong ke arah jalanan. Ada secangkir teh di tangannya, tetapi terlihat dingin, seperti sudah lama dibiarkan. Aku merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Buningsih, lagi apa di sini?" tanyaku sambil mendekat. "Oh Aldi, saya hanya sedang mengingat-ingat masa lalu," jawabnya dengan senyum tipis. "Masa lalu? Kalau ibu berkenan cerita, saya siap mendengarkan."
kataku, mencoba memberi ruang jika beliau ingin berbagi. Bu Ningsih terdiam sejenak, seperti mempertimbangkan tawaranku. Akhirnya beliau mulai bercerita. Dulu saya pernah hampir menikah, katanya, memulai kisahnya. Aku terkejut. Hampir menikah? Kenapa tidak jadi, Bu? Bu Ningsih menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan ceritanya. Waktu itu, saya sudah bertunangan dengan seseorang. Kami merencanakan pernikahan setelah saya pulang dari luar negeri. Saat itu, saya bekerja di sana sebagai TKW selama hampir 12 tahun. Tujuannya, ya, supaya saya bisa mengumpulkan cukup uang untuk masa depan kami. Beliau berhenti sejenak, menatap kosong ke arah langit. Aku tetap diam, menunggu beliau melanjutkan. Namun, saat saya pulang, semuanya berubah. Tunangan saya ternyata sudah menikah dengan orang lain. Dia bilang tidak bisa menunggu selama itu. Katanya, keluarganya mendesaknya untuk segera menikah. Ucapnya dengan suara bergetar. Aku tertegun mendengar ceritanya. Aku bisa merasakan kesedihan yang masih membekas di hatinya, meskipun kejadian itu sudah lama berlalu. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk tidak menikah. Saya merasa dikhianati, dan rasanya sulit untuk percaya lagi pada seseorang. Lanjutnya, aku tidak tahu harus berkata apa. Rasa simpati dan kagum bercampur dalam diriku. Kagum karena beliau tetap tegar menjalani hidup, tetapi juga simpati karena kesepian yang kini menjadi bagian dari kehidupannya. Jadi, Ibu memilih untuk tinggal di sini sendirian sejak saat itu? Tanyaku pelan. Awalnya tidak sendiri. Ada adik saya yang menemani, tetapi setelah dia menikah, dia tinggal dengan istrinya. Begitu juga dengan keluarga lainnya. Mereka semua sibuk dengan kehidupan masing-masing. Saya tidak mau bergantung pada mereka, jawab Bu Ningsih. Maka itu, saya gunakan uang hasil kerja saya untuk membeli rumah-rumah kecil di sekitar sini dan menyewakannya. Setidaknya, saya bisa punya penghasilan sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Tambahnya dengan nada tegar. Aku mengangguk, mencoba memahami beban yang selama ini beliau pikul. Tapi Bu, apa tidak ada keinginan untuk menikah lagi? Hidup sendirian tentu tidak mudah, tanyaku hati-hati. Bu Ningsih tersenyum kecil, tetapi senyumnya terasa getir. Entahlah nak, terkadang saya ingin. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapi risiko patah hati lagi. Usia saya juga sudah tidak muda. Rasanya, siapa yang mau menikah dengan wanita seperti saya? Mendengar itu, aku merasa iba. Dalam hati, aku ingin mengatakan bahwa beliau berhak bahagia, tetapi aku tidak tahu apakah itu hal yang pantas diucapkan saat ini. Sore itu berakhir dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Aku kembali ke kamarku, tetapi pikiranku terus memikirkan cerita Bu Ningsih. Ada kesedihan mendalam yang tersembunyi di balik senyumnya yang ramah. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, aku memutuskan untuk mampir ke rumah Bu Ningsih. Kali ini, aku membawakan sepiring nasi goreng yang kubeli di warung dekat kantor. Ketika kuberikan padanya, senyum tulusnya kembali terpancar. "Terima kasih, Aldi. Kamu anak baik," katanya. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang membantu," jawabku dengan ringan. Aku tidak tahu kenapa, tetapi hari itu aku merasa ada sesuatu yang berubah. Hubungan kami semakin akrab, seperti ada ikatan tak kasat mata yang mulai terbentuk. Namun, aku juga tahu, ada hal-hal yang mungkin belum beliau ceritakan sepenuhnya. Beberapa minggu setelah percakapan mendalam itu, hubungan antara aku dan Bu Ningsih semakin akrab. Aku sering membantu beliau, baik sekadar mengobrol, belanja kebutuhan kos, atau menemani beliau minum teh di sore hari. Ada rasa nyaman yang tumbuh setiap kali kami berbicara. Namun aku tahu, ada batas yang harus aku jaga. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang kerja, aku melihat lampu rumah Bu Ningsih menyala. Anehnya, terdengar suara tawa dari dalam rumahnya. Aku penasaran, karena biasanya rumah itu sunyi ketika malam tiba. Aku mengetuk pintu dan disambut oleh seorang pria muda yang ternyata adalah adik Bu Ningsih, Pak Joko. "Oh, kamu Aldi ya? Masuk,"
masuk. Kakakku sering cerita tentang kamu, katanya dengan ramah. Aku masuk ke rumah dan melihat Bu Ningsih terlihat lebih segar dari biasanya. Beliau bahkan tertawa, sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. Kami berbincang ringan, tetapi suasana berubah ketika Pak Joko tiba-tiba berkata, "Aldi, saya mau bicara sesuatu." Aku menatapnya dengan bingung. "Silakan Pak." Pak Joko memandangku serius. "Aldi, saya tahu ini mungkin mendadak, tapi saya merasa kamu orang yang baik. Saya ingin menanyakan sesuatu yang sudah lama mengganggu pikiran saya." Aku masih tidak mengerti arahnya. "Apa itu, Pak?" tanyaku, mencoba tetap tenang. "Kamu tahu, Kak Ningsih sudah terlalu lama hidup sendiri. Saya sebagai adik merasa bersalah, tidak bisa selalu ada untuknya. Tapi melihat bagaimana dia berubah sejak kamu ada di sini, saya merasa mungkin kamu adalah orang yang tepat untuk mendampingi dia," katanya langsung, tanpa basa-basi. Aku terkejut, kata-kata itu membuatku diam cukup lama. Aku melirik Bu Ningsih, yang terlihat malu-malu tetapi tidak menyangkal apapun. "Pak Joko, aku berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Tidak perlu jawab sekarang," kata Pak Joko sambil tersenyum. "Tapi pikirkan baik-baik, kakakku adalah orang yang kuat, tetapi dia juga manusia yang butuh kebahagiaan. Saya yakin kamu bisa memberi itu untuknya." Malam itu, aku pulang ke kamar dengan pikiran kacau. Aku tidak pernah membayangkan berada di posisi seperti ini. Bu Ningsih adalah wanita yang baik, sabar, dan penuh kasih. Tapi apakah aku, seorang pria muda dengan kehidupan yang masih penuh ketidakpastian, pantas untuknya? Keesokan harinya, aku mencoba menghindari bertemu Bu Ningsih. Aku butuh waktu untuk merenung, namun malam itu beliau mengetuk pintu kamarku. "Aldi, kamu sibuk?" tanya beliau dengan lembut. "Tidak, Bu. Silakan masuk," jawabku, meski hatiku masih bimbang. Bu Ningsih masuk dan duduk di kursi kecil di dekat tempat tidurku. Ada jeda sejenak sebelum beliau mulai berbicara. "Aldi, saya tahu Joko sudah bicara dengan kamu," katanya pelan. "Saya ingin kamu tahu, saya tidak ingin memaksakan apapun. Saya hanya bersyukur kamu ada di sini. Kalaupun kamu merasa tidak nyaman, tidak apa-apa. Saya hanya ingin hubungan kita tetap baik seperti sekarang." Nada suaranya penuh ketulusan, dan itu menusuk hatiku. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Bu Ningsih, saya jujur, sejak pertama kali bertemu Ibu, saya merasa kagum dengan kekuatan dan keteguhan hati Ibu. Saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi seseorang yang pantas untuk Ibu. Tapi satu hal yang pasti, saya ingin melihat Ibu bahagia," kataku dengan jujur. Beliau tersenyum, tetapi air mata mulai mengalir di pipinya. "Aldi, kebahagiaan itu tidak selalu harus dalam bentuk pernikahan. Kehadiranmu saja sudah membuat hidup saya jauh lebih berarti," jawabnya. Saat itu aku sadar, pilihan ini bukan hanya tentang aku atau beliau, ini tentang bagaimana kami saling melengkapi sebagai manusia. Setelah berbicara panjang lebar malam itu, aku akhirnya berkata, "Bu, kalau Ibu bersedia, saya ingin mencoba menjalani hidup ini bersama Ibu. Kita tidak perlu terburu-buru, tapi mari kita jalani ini dengan sebaik-baiknya." Mata Bu Ningsih membulat, seolah tidak percaya mendengar kata-kataku. Senyum haru dan bahagia terpancar di wajahnya. "Aldi, terima kasih," katanya dengan suara bergetar. Beberapa minggu kemudian dengan sederhana kami menikah. Tidak ada pesta mewah, hanya doa yang khusyuk dan kebahagiaan yang tulus. Hidup kami tidak selalu sempurna, tetapi setiap hari kami belajar untuk saling menghargai dan mendukung. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki orang yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang membuat hidup kita lebih berarti. Bersama Bu Ningsih, aku menemukan arti baru dari cinta, keberanian, dan pengorbanan. Kami sekarang menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Rumah yang dulunya terasa sepi, kini dipenuhi dengan tawa, obrolan hangat, dan harapan baru. Hidup memang tidak pernah bisa ditebak, tetapi terkadang takdir membawa kita kepada seseorang yang mampu mengubah segalanya. Dan untukku, orang itu adalah
Bu Ningsih.